berbagai cara untuk mendapatkan subsurface sampling, Salah satunya Sidewall core dan full coring. kami dari kelompok 8. Untuk kelompok kami itu membahas mengenai yang pertama itu ada definisi dari set-well core dan juga full coring. Lalu yang kedua ada metode akuisisi sampel data dari si set-well core dan juga full coring. Dan yang ketiga itu untuk manfaat pengambilan dari sampel full coring dan juga set-well core. Lalu ada core description, ada RCAL dan juga SCAL. Next. Nah, pada kelompok kami ini kita akan memfokuskan pada subsurface sampling yang berupa coring dan juga ada set-well core. Sebenarnya subsurface sampling itu banyak cara. Nah, untuk kali ini tuh subsurface sampling itu dibagi menjadi dua, ada coring dan juga ada wireline sampling. Nah, untuk bedanya coring dan juga wireline sampling itu berada pada alatnya. Nah, kalau coring itu menggunakan BHA coring, yang mana dia itu menggunakan pipa, kemudian bawahnya itu menggunakan bottom hole sampling, yaitu BHA, yang mana BHA-nya itu BHA coring. Kemudian kalau wireline sampling itu menggunakan alatnya itu seperti wireline logging, yang mana dia itu kabel, kemudian bawahnya itu terdapat tools yang bisa menyimpan seperti core, kemudian air dan juga tekanan. Nah, di sini kita memfokuskan pada coring yaitu full coring, sedangkan wireline sampling itu kita fokus pada set-well core. Nah, untuk yang coring ini itu terdapat coring, kemudian yang di sini itu wireline sampling, itu datanya ada set-well core, lalu ada fluid sample, lalu ada pressure measurement. Nah, perbedaan antara si coring dan wireline sampling selain dari alat itu terdapat perbedaan biaya, yang mana coring itu dia lebih mahal daripada si wireline sampling. Dan juga coring ini itu dia memiliki waktu yang lebih lama, sedangkan yang wireline sampling itu dia waktunya lebih cepat. Baik, selanjutnya di sini ada pun tipe yang digunakan untuk mengumpulkan batuan. Yang pertama itu ada cutting, sidewall coring, dan coring. Di sini kelompok kami memfokuskan membahas mengenai sidewall coring dan coring, di mana sidewall coring ini masuk pada bagian dari wireline sampling. Untuk cutting sendiri itu sangat mudah didapatkan, untuk sidewall coring itu cukup mudah didapatkan, dan untuk coring itu sangat susah didapatkan. Mengapa coring sangat susah didapatkan? Dikarenakan biayanya yang sangat mahal dan memakan waktu yang cukup lama. Next slide. Nah, di sini subsurface sampling atau wireline sampling, yang dimana merupakan seperangkat alat yang diturunkan ke bagian lubang sumur dengan menggunakan wireline, dengan bagian bawah kawat itu dipasang pada alat sampling untuk mengetahui litologi, tekanan, dan fluidanya. Adapun alat wireline yang umum digunakan itu ada sidewall core, fluid sampling tools, dan pressure measurement. Untuk gambaran alatnya seperti yang ada pada layar slide. Nah, jadi untuk di sidewall core ini, dia itu sistem alat kerjanya itu ditembakkan pada bagian dinding suatu formasi untuk mengetahui data yang ada di bawah permukaan. Dan untuk pressure measurement ini untuk mengetahui data tekanan yang ada pada data subsurface. Dan yang terakhir yaitu fluid sampler untuk mengetahui keberadaan suatu cairan atau fluida yang ada di bagian permukaan tersebut. Berikut adalah merupakan sidewall core yang berfungsi sebagai menangkap sampel batuan di wellbore wall yang menggunakan bahan peledak senjata dengan laras baja. Sidewall core ini memberikan informasi berupa grain property. Berikut adalah merupakan alat dari sidewall core, bisa dilihat pada gambaran di sini. Ini merupakan senjata yang berlaras baja untuk mengambil sampel di bor formasi. Next. Ini merupakan hasil sampelnya. Next. Berikut merupakan ilustrasi pengambilan sidewall core, di mana alat ini bergerak, kemudian senjata yang berlaras baja ini ditembakkan kepada formasi secara bersamaan. Kemudian ketika mereka sudah mengambil semua sampel yang diambil pada formasi, mereka akan mengangkat secara bersamaan ke atas. Kenapa secara bersamaan ke atas? Karena agar tidak terjadi longsor pada formasi tersebut.
Ini merupakan salah satu dari metode subsurface sampling, yaitu full coring. Full coring sendiri merupakan salah satu metode sampling yang dilakukan dengan cara mengambil keseluruhan sampel batuan di bawah permukaan dari titik yang ditentukan ke dalam titik pengeboran yang telah diukur. Di mana tujuan dari metode coring ini sendiri secara geological, yaitu yang pertama kita ingin mengetahui keadaan depositional setting yang dimana di dalamnya terdapat definisi arsitektur elemen, pemahaman tentang reservoir complexity, dan mengidentifikasi possibility dari compartmentalization. Selain itu kita juga akan mengidentifikasi kontrol dari diagnetic effect di bawah permukaan. Selain itu tujuan geological yang lain yaitu kita akan mengetahui keadaan litologi dan jenis litologi yang ada di bawah permukaan. Secara petrofisik, tujuan dari metode coring ini yaitu kita ingin mengetahui keadaan porositas, permeabilitas, saturasi, dan electric property dari di bawah permukaan menggunakan metode wireline log petrophysics calculation atau validation dan kalibrasi. Next. Nah, pada metode subsurface sampling full coring sendiri, alat-alatnya pertama ada drill collar connection, itu untuk menghubungkan truss bearing, outer barrel, dan lain-lain yang dibawa agar pada saat terjadi pengangkatan coring tidak merusak core itu sendiri. Kemudian ada truss bearing, yaitu sebagai pencegah getaran atau untuk mengurangi getaran pada saat proses pengeboran dilakukan. Kemudian ada outer barrel ini sebagai pengaman, pelindung terhadap tekanan atau temperatur yang diberikan formasi kepada core itu sendiri. Dan inner barrel sebagai tempat ukuran dari core yang akan kita angkat. Core retaining ring yaitu sebagai pengaman atau pengikat pada saat dilakukan pemotongan core. Untuk core bit itu sendiri merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pengeboran maupun pemotongan pada core. Untuk alat core sendiri kita menggunakan diamond drill bit, di mana diamond drill bit ini memiliki diameter total 93 mm dan diameter core itu 2/3 atau sekitar 68 mm. Next. Itu merupakan salah satu video yang dibawakan oleh Halliburton tentang metode full coring. Halliburton membuat sistem full coring dengan core barrel sepanjang 30 kaki dengan kekuatan yang telah diperkuat dari full coring sebelumnya. Next. Nah, mata bor yang digunakan oleh Halliburton sendiri yaitu diamond drill bit telah diperbarui sehingga memiliki ketahanan atau daya tahan yang kuat, kecepatan rate of penetration yang lebih cepat, dan durabilitas yang telah ditingkatkan. Nah, pada bagian atas atau bagian sambungan, pada bagian sambungan atau wheel assemble didesain agar dapat digunakan pada HT environment atau lingkungan yang memiliki tingkat kerusakan kepada proses pengambilan core yang lebih kuat gitu. Nah, bearing assemble ini itu digunakan sebagai untuk mengurangi vibrasi, membuat stabilitas terjaga, dan dapat membuat proses pengambilan sampel lebih smooth atau lebih halus. Untuk bagian spacer assemble sendiri, dia mengurangi getaran tapi secara axial saja, nggak usah dipos-pos. Nah, pada proses sebelum dilakukan pengambilan coring akan dilepaskan bola baja agar core barrelnya lebih terjaga atau lebih bersih. Nah, proses pengambilan core pada core sendiri dia berputar dan bukan menghantam seperti RV. Setelah dilakukan pengambilan atau pengeboran core, maka bagian redus akan mengurangi getaran aksial. Setelah itu akan dikunci oleh rock lock dan akan dilakukan pemotongan pada core itu sendiri. Setelah core dipotong dan memasuki inner barrel, maka core akan diangkat menuju permukaan.
Jadi begitulah proses dari pengambilan sampel pada full coring ya menurut sistem Haring-Burton. Untuk mendapatkan data di bawah permukaan atau subsurface sampling, ada berbagai cara yang dilakukan yang telah dipaparkan oleh rekan saya. Dan untuk output yang didapatkannya berupa subsurface sample coring description. Jadi, dari beberapa proses yang kita lakukan untuk mendapatkan data dari coring description, output yang paling utama dan ideal sebagai berikut yang tertera pada layar berupa persentase dari kedalaman dan juga besar butir ataupun dari jenis litologinya tergambar dengan menggunakan skala Wentworth pada umumnya, dan untuk kedalamannya akan berangsur-angsur semakin ke bawah semakin dalam. Dan pada bagian deskripsi juga tertera litologi, warna, kemudian struktur jika ada, kemudian dilengkapi juga tekstur yang berisi ukuran butir, kemudian ada kemas, sortasi, dan sebagainya. Dan untuk berbagai cara sebenarnya data yang diperlukan untuk dapat diambil dari bawah permukaan itu ada berbagai macam, yaitu yang pertama berupa full coring. Jadi full coring ini data yang diambil itu cukup ideal karena dapat teridentifikasi strukturnya karena menurus secara vertikal ke kedalaman tertentu. Kemudian yang kedua ada juga log geofisika. Log geofisika itu diambil dengan cara density, kemudian ada resistivitas, kemudian ada juga berbagai metode geofisika lainnya. Tetapi kekurangannya cukup tidak bisa menjelaskan struktur. Kenapa demikian? Karena untuk log geofisika data yang diambil sebagai output adalah grafik dan juga bukan sampel yang real. Kemudian yang ketiga ada potongan-potongan coring. Jadi untuk potongan-potongan coring juga tidak dapat mendeskripsikan struktur karena tidak menerus, tetapi keunggulannya dapat mendeskripsikan mineral maupun litologi secara khusus. Dan yang terakhir ada set wall coring. Jadi set wall coring kekurangannya juga tidak bisa mendeskripsikan struktur karena tidak menerus dan ada gap kedalaman yang tidak diketahui kedalamannya. Dan untuk semua data tersebut biasanya digunakan untuk will design dan juga prognosis. Dan untuk prognosis, data yang mendukung adalah data seismik dan juga data well correlation. Dan itu saja dari deskripsi yang bisa disampaikan semua cara, tetapi memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Baik, selanjutnya setelah data diambil akan dilakukan analisis berupa RCAL dan SCAL. RCAL ini yaitu routine core analysis. Jadi di sini sampel core yang akan dianalisis petrofisik akan dilakukan RCAL terlebih dahulu sebelum analisis lainnya. Untuk isinya di RCAL ini ada pengecekan besaran porositas, densitas, permeabilitas, fluid saturation. Di sini di fluid saturation jika ada oil, berapa besar oilnya terhadap residualnya. Kemudian ada deskripsi litologi. Pada RCAL ini terdapat set wall core dan wall core. Pada set wall core ini berbentuk tabung seperti ini, bisa langsung dikirimkan ke lab dan dilakukan RCAL. Namun pada wall core karena bentuk tabungnya seperti ini, maka dilubangi terlebih dahulu baru bisa dikirim ke lab dan dilakukan analisis RCAL. Untuk hasil RCAL ini berupa perbandingan antara porositas total dengan porositas efektif. Next. Selanjutnya ada SCAL. SCAL yang kepanjangan yaitu Special Core Analysis. Kenapa di sini spesial? Karena batuannya dihancurkan terlebih dahulu hingga musnah sehingga tidak bisa digunakan lagi. Pada SCAL ini terdapat banyak jenisnya, namun jenis-jenis tersebut tidak digunakan semuanya. Yang digunakan hanya yang penting-penting saja sesuai dengan akan dilakukan analisisnya. Mungkin dari teman ada yang ditanyakan, bisa langsung menghubungi anggota kelompok kami. Selanjutnya berikut ini adalah linguis, mungkin bisa langsung di-scan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.